wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang manajemen hubungan masyarakat. Anggota kami ada Fernanda Dualistanto, Amalia Khairunisa, Nira Sari Syahrul Ziam, Bunga Oktaviana Elizabeth, Al Salimatus Sadiah, dan Erina Juli Prihatini. Silahkan menyaksikan. Pengertian humas. Humas adalah sebuah proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh keamanan, baik dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Public relation merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapai. Hubungan masyarakat ini merupakan sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, sekaligus membangun citra positif lembaga lebih baik lagi. Definisi humas dan manajemen humas menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Saihuddin 2018. Manajemen humas diibaratkan sebagai penyampaian segala informasi penting baik ke dalam maupun keluar. Manajemen humas fokus pada hal yang berkaitan dengan komunikasi, referensi pers, dan informasi relation publik. Yang kedua ada Putri 2018. Manajemen hubungan masyarakat merupakan alat manajemen yang memiliki posisi sangat penting dalam menentukan output yang dihasilkan oleh hubungan masyarakat. Yang ketiga ada Maskur 2018. Ia mengatakan bahwa manajemen humas ialah pengaturan yang berhubungan dengan masyarakat, internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan citra lembaga pendidikan agar image dan kualitas tetap mendapatkan perhatian dari masyarakat, bahkan mengalami perubahan dan pengembangan. Tujuan hubungan masyarakat sebagai manajemen pendidikan. Tujuan utama hubungan masyarakat sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi perusahaan, dan menampilkan citra-citra yang mendukung. Hubungan masyarakat sebagai alat manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, seorang praktisi humas akan menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya, seperti membuat rencana, melakukan persiapan-persiapan, melakukan aksi dan komunikasi, dan ditutup dengan tindakan pengendalian yang disebut evaluasi. Dalam pendidikan terdapat beberapa substansi penting manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah sebelumnya. Dan yang kedua, dalam upaya penyampaian tujuan yang telah ditetapkan sekolah, manajemen melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Dan yang ketiga, penggunaan istilah leading menekankan pada pembimbingan dan keteladanan, sedangkan motivating menekankan pada penyadaran kepada bawahan agar tergerak untuk melakukan kegiatan yang diharapkan oleh pemimpin. Sedangkan fungsi staffing dapat diterapkan sebagai fungsi terpisah dari fungsi-fungsi lain atau dapat dirangkum dalam suatu istilah organizing. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat sendiri memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi, untuk yang keempat adalah pengendalian dan kontrol, dan untuk yang kelima adalah employee relation sebagai kegiatan humas. Untuk yang pertama, perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperhatikan hal-hal yang akan dikerjakan, dan perencanaan merupakan fungsi tahap pertama yang perlu dilakukan sebelum kebijakan, karena perencanaan merupakan suatu usaha sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna mencapai suatu tujuan. Untuk yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan serta menata sumber daya yang ada untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut.
Keorganisasian juga memiliki wewenang di mana menerjemahkan rencana kegiatan mulai dari manajerial dalam struktur tugas. Untuk yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses untuk mengendalikan penyediaan informasi yang akan menjadi bahan pertimbangan sebagai dasar pengembalian keputusan serta pengawasan atau penyusunan program selanjutnya. Untuk yang keempat adalah pengendalian dan kontrol. Pengendalian dan kontrol merupakan suatu fungsi manajemen sebagai pengawasan sistematik untuk tujuan perencanaan yang mana mengukur atau membandingkan kinerja rencana yang telah ditetapkan berjalan dengan lancar sesuai dengan kenyataan tanpa adanya suatu penyimpangan. Untuk yang terakhir adalah employee relation sebagai kegiatan humas adalah suatu aset yang penting dalam perusahaan karena karyawan itu sendiri sudah terikat erat dengan kedudukan yang ada di perusahaan dan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Kesimpulan, manajemen masyarakat itu memiliki artian suatu metode untuk mengatur suatu krisis atau konflik yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ini juga biasanya disebut dengan public relation. Manajemen humas itu diibaratkan sebagai penyampaian segala informasi baik ke dalam maupun luar. Manajemen humas fokus pada hal yang berkaitan dengan komunikasi, konferensi pers, informasi dan public relation. Dan manajemen hubungan masyarakat juga memiliki peranan dalam pendidikan, yaitu salah satu adalah sebagai marketing program. Pemasaran adalah mekanisme untuk menentukan apa yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat dari masing-masing lembaga pendidikan. Manajemen hubungan masyarakat juga memiliki fungsi-fungsi yang ORG diketahui, yaitu ada 5. Yang pertama adalah sebagai fungsi perencanaan, yang kedua sebagai fungsi pengorganisasian, yang ketiga sebagai fungsi monitoring dan evaluasi, yang keempat memiliki fungsi sebagai pengendalian dan kontrol, dan yang kelima sebagai employee relation sebagai humas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dan apabila belum paham, bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.